لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام بنعمة الشهر رمضان بنعمة قيام الليل وتلاوة القرآن والاعتكاف في المساجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur PT, Bapak Haji Ibnu Sujat, beserta seluruh manajemen Rumah Sakit PMC, teman-teman dari Apotek Rafi, pelengkap, Bebiku, Mantra yang saya rindukan. Teman-teman jamaah sekalian, hidup bahagia itu impian setiap kita. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini, satu saja yang mereka dambakan, yang mereka inginkan, yang mereka harapkan. Yang mukmin, yang kafir, yang musyrik, yang ateis, yang komunis, semua hanya ingin satu saja: bahagia. Dan sebagian besar manusia mengira bahwa dunia itu sumber bahagia. Makanya mereka pontang-panting untuk meraihnya, pontang-panting untuk mengejarnya, tidak kenal waktu, tidak dihiraukan capek, penat, lelah, bahkan tidak dihiraukan halal haram. Yang penting dapat dunia. Supaya apa? Bahagia. Makanya apapun caranya, mereka cari kekuasaan, kedudukan, harta berlimpah ruah, rumah mewah, kendaraan miliaran, fasilitas. Sampai pernah viral di Maluku, ada rumah yang dibikin dari emas. Rumah ini pas dengan 99 kamar. Pengerjaannya saja 17 tahun. Masya Allah. Demi satu hal, bahagia. Pertanyaannya, apakah kemudian mereka semua bahagia? Tidak. Tidak. Hari ini betapa sangat langka bahagia itu. Hasil survei bahwa hari ini sebagian besar manusia stres. Merokok, dugem, narkoba, ekstasi, itu orang-orang kaya. Angka stres di Indonesia semakin tinggi, angka bunuh diri semakin tinggi. Apalagi negara-negara maju, bunuh diri. Kurang apa? Rumah ada, duit banyak, fasilitas ada, terkenal, gak kurang terkenal. Bunuh diri. Apa sebabnya? Salah cari jalan.
sangat menempuh jalan menemukan kebahagiaan. Teman-teman, padahal Allah sudah sampaikan bagi siapapun yang ingin bahagia, bahagia masuk menusuk ke hati dan mudah. Apa kata Allah? Surah An-Nahl 97. Yang ingin bahagia dijamin bahagia. Wallahi pasti bahagia. Tanpa punya rumah emas, tanpa jadi penguasa, tanpa punya kedudukan, tanpa punya uang berlimpah. Wallahi bahagia. Bahagianya masuk ke jantung. Wallahi. Apa kata Allah dalam surah An-Nahl 97? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Orang beriman yang beramal soleh, orang beriman yang hari-harinya adalah beramal soleh, beribadah, bertakwa kepada Allah, hanya itu yang akan mendatangkan bahagia. Wallahi bahagia. Dekat Allah itu bahagia. Hidup di jalan Allah itu bahagia. 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 Meskipun rumah kecil, sudah kecil kontrak lagi. Meskipun makan seadanya, penghasilan seadanya, dia sibuk dengan amal soleh, bahagia. Bahagia, wallahi bahagia. Semua sahabat hidup di atas jalan perjuangan. Jangan tanya tentang bahagia. Bahagia mereka. Bila sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya apa? Punya apa? Kalau set pun wallahi tidak ada di dalam rumahnya. Maaf, jika saya harus bilang konsep, memang tidak ada. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan tanya tentang bahagia. Bahagia. Hadirin, teman-teman yang berbahagia. Maka sibuk dengan amal soleh, sibuk dengan ketaatan kepada Allah. Maka dari mukadimah pagi ini kita akan semakin sibuk dengan amal soleh. Semoga Allah memberi kita bahagia, karena Dialah pemilik bahagia. Di mana bahagia itu berada? Di dalam hati, dan Dia pemilik setiap hati. Semoga Allah membahagiakan kita dunia dan akhirat. Amin. Berguru kepada Muaz. Tema kita pagi ini. Yang saya maksud adalah Muaz bin Jabal, seorang sahabat yang masuk Islam ketika masih berumur 18 tahun. 3 tahun kemudian ikut Nabi perang Badar. Pemuda yang cerdas, otaknya cemerlang, banyak meriwayatkan hadis, hidup mapan, dan dia orang yang tangannya cepat ketika bersedekah. Salah satu sahabat yang dekat banget dengan
sahabat yang di mana ada Nabi, di situ ada Muaz. Sahabat yang Nabi sampai pernah berkata, ya Muaz, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka, wahai Muaz, demi Allah aku mencintai. Diulang lagi, wallahi Muaz, aku mencintai. Nabi punya ribuan sahabat, tapi yang sampai yang berkata wallahi, demi Allah, inilah uhibbuka ya Muaz, aku mencintai. Muaz bin Jabal. Kita tidak bisa bayangin ada Nabi kemudian ketemu kita dan bilang begitu. Itu bahagia. Masya Allah. Saya kalau ngajak sama umroh, ketemu teman-teman di Saudi, di Madinah, di Makkah itu, begitu saya turun keluar dari imigrasi di samping depan, ya Ustaz Harfian, ya Habibi, itu senang aja dibilang ya Habibi, senang gitu, ya Habibi, ya Habibi, senang. Ini yang bilang Rasulullah kepada Muaz. Muaz bin Jabal ini, hadirin teman-teman, pemimpin para ulama sahabat. Pemimpin ulamanya sahabat. Sahabat itu ulama semuanya. Dan Muaz bin Jabal pemimpin. Hingga Rasulullah SAW berkata, innahu yuhsyaru yaumul qiyamah baina yaday ulama'i nabzah. Sesungguhnya Muaz akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat di depan para ulama. Muaz di depan. Para ulama sahabat akan berkumpul pada hari kiamat, yang di depan itu Muaz. Hadis ini, Masya Allah. Maka hadirin, tidak salah kalau kita harus berburu kepada Muaz. Kita harus banyak mengambil pelajaran-pelajaran penting dari seorang Muaz. Tentang apa? Ya tentang banyak hal. Semangatnya dalam beramal soleh, semangatnya dalam bersedekah, semangatnya dalam membela agama, kecintaannya kepada Nabi. Dan yang pasti Muaz itu teman-teman, orang yang telah menemukan surga dunia. Kebahagiaan sejati. Muaz bin Jabal. Makanya supaya tidak salah, cari bahagia, berguru pada Muaz. Dia telah menemukan, bukan yang telah menentukan, telah hidup sampai ajal datang di dalam surga dunia. Baik, hadirin yang berbahagia, detik-detik terakhir sebelum Muaz bin Jabal wafat, sahabat berkumpul di sekitar Muaz, dan Muaz menangis sebelum mati, sebelum wafat, sebelum dia tinggalkan dunia. Muaz menangis beneran, sedih banget. Hingga sahabat bertanya, wahai Muaz, kenapa engkau menangis? Nabi mencintaimu, engkau pemimpin para ulama, engkau dijamin surga, dan engkau akan bertemu dengan semua itu yang dikatakan Nabi, yang dijanjikan Allah. Tapi engkau menangis, kenapa menangis? Kata Muaz, aku tidak menangis dunia. Kemudian tentang apa? Oh subhanallah, ada 3 hal yang hari ini bikin aku menangis.
Yang pertama, aku nangis karena sebentar lagi akan kehilangan nikmatnya dahaga di hari yang terik ketika berpuasa. Allah. Aku tidak akan lagi merasakan bahagianya lapar, nikmatnya lapar di sepanjang hari yang panas terik berjuang membela agama ini di bulan Ramadan. Masya Allah, wallahi muat bilang begitu. Betapa bagi seorang puasa itu nikmat, merasakan haus sepanjang waktu, lapar sepanjang hari, bagi dia nikmat, surga dunia, bahagia dia, dan aku akan kehilangan itu. Tidak salah kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lisoin farhatan, farhatun inda fitri, farhatun inda liqa'i rabbih. Dua kebahagiaan yang akan diraih oleh orang-orang yang berpuasa. Orang kalau puasanya baik, maka dia akan meraih dua kebahagiaan. Kata Nabi, ini surah Muslim. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia telah menemukan hari fitrah. Dia bilang menafsirkan ketika berbuka puasa dan ketika pada akhir Ramadan dan bertemu dengan yaumul fitri, Idul Fitri, dia bahagia. Ini surga dunia. Dia di dunia sudah menemukan kebahagiaan. 1 bulan Allah jaga dia dari apapun yang merusak puasa. 1 bulan Allah berikan kepadanya lautan pahala, ampunan atas segala dosa. Bahagia tidak? Bahagia, bahagia. Itu baru bahagia dunia. Dan Nabi mengatakan nanti ada kebahagiaan lagi. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhan akhirat. Teman-teman, berkata ini Rasulullah, bahagia, puasa itu bikin bahagia. Puasa itu bikin kita bahagia, bahagia. Haus itu nikmat, wallahi nikmat. Lapar itu nikmat, wallahi nikmat, nikmat, nikmat. Haus ketika berpuasa Ramadan, lapar ketika berpuasa Ramadan di siang hari. Dimanapun kita, apapun aktivitas kita, para sahabat berperang, perang Badar dengan jumlah yang tidak seimbang. Kaum muslimin 313, kaum kafirin musyrikin 1000. Pertempuran yang tidak seimbang itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Lapar perutnya, haus tenggorokannya, tapi bahagia. Bahagia, surganya dunia. Saya bilang puasa itu surganya dunia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, inna fid dunya jannah, man lam yadkhulaha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini terdapat surga. Tidak perlu jauh-jauh ke akhirat. Itu nanti, kelamaan, masih nunggu waktu.
kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memasuki surga di akhirat. Orang yang gagal menemukan surga di dunia, dia tidak akan pernah menemukan surga di akhirat. Wallahi. Ada surga, teman-teman, yang bikin hati tenang, bahagia, tenteram, senang, nikmat itu. Surga, ada surga yang jika kita gagal menemukan, gagal masuk ke sana, di akhirat pun gagal. Wah, surga harus nikmat. Haus ini, lapar ini akan bersaksi bahwa dia memilih nikmat tidak perlu nikmat. Hadirin, itu kenapa para salaf sedih. Semakin akhir Ramadan, semakin angka sedih. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Kaif la tajidul mu'min 'ala firaqah." Bagaimana mungkin air mata tidak jatuh? Bagaimana air mata kami, air mata orang-orang beriman tidak jatuh? Kalau akan berpisah dengan Ramadan, kan mereka tahu Ramadan seperti apa dahsyatnya, seperti apa mulia, seperti apa agungnya, harum yang umat sebelum kita tidak Allah beri, yang Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak diberi. Bagaimana kami tidak bersedih, air mata tidak jatuh? Kan harus berpisah dengan Ramadan, sedih mereka. Bagi mereka Ramadan itu surga, puasa itu surga, lapar haus di bulan Ramadan itu nikmat. Berguru kepada emas, orang yang memang terbiasa lapar dan haus, hidup di atas perjuangan agama, banyak ditimpa kesusahan penderitaan hidup, kemudian jauh dari selalu berlezat-lezatan dalam dunia. Oh, jauh Mu'adz bin Jabal, jauh dari selalu bersenang-senang dalam urusan dunia. Makanya orang yang selalu ditimpa malapetaka, kesusahan, hidup di atas perjuangan agama, hari-harinya hanya ngurus agama, biasa lapar, biasa haus, jauh dari lezat-lezatan dalam dunia, dia akan kuat dalam iman. Wallahi, orang yang tidak banyak bersenang-senang dalam dunia, wallahi, dia kuat dalam suci, kuat dalam zikir, kuat dalam Al-Quran, kuat dia. Wallahi, teman-teman, orang, kita, manusia, kalau sudah terbiasa dengan berlezat-lezatan dalam dunia, bersenang-senang dalam dunia, traveling sana, traveling sini, shopping sana, shopping sini, makan itu, makan ini, seluruh restoran top dia tahu, rumah mewah, fasilitas ada, uang banyak. Wallahi, orang yang hidup di sini akan menjadi penggemar dunia dan lemah kekagumannya kepada akhirat. Makanya lemah
dalam ketaatan. Sumpah itu lemah dalam ibadah. Sudah. Orang yang biasa urusannya dipermudah, hidupnya gampang, semua ada, tinggal beli, tinggal makan, tinggal datang. Tidak mau susah, tidak mau sulit. Wallahi orang seperti ini lemah dalam ketakwaan. Lemah. Kenapa? Tipis kekagumannya kepada akhirat. Tipis kekagumannya kepada Allah dan Nabi-Nya. Lemah. Jangan kalian yang sunnah, yang wajib pun lemah. Wallahi, sholat berjamaah lemah, apalagi subuh lemah. Jumat ini Jumat, tidak Ramadan pun Jumat itu hari mulia, apalagi Jumat lemah. Masih saja lemot, leha-leha, klewas-kleres, sibuk dengan apa? Dunia. Wallahi, kapan hari Ustaz ini Ramadan memang waktunya panen ini, laris-larisnya usaha, laris-larisnya dagangan, kapan mana? Ayatnya tidak begitu. Ayatnya itu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertambah ketakwaan, bukan bertambah omsetnya. Jangan kalian sunnah yang wajib lemah. Penjual untuk masjid ini, walau nukun lagi sana ini, ayo cepat tangan. Masya Allah. Jangan kalian sunnah yang wajib lemah. Poso turun, lemas, ngobrol. Nggak ada semangat, nggak ada gairah. Dikira puasa itu beban yang menyiksa. Takwa oleh piroy begini, ngenteni piroy, Masya Allah. Apalagi yang sunnah, semakin lemah. Qobliyah enggak, baktiyah enggak. Tak jamin wallahi, orang-orang yang hari-harinya hanya sibuk dengan dunia, penggemar dunia, terbiasa dengan nikmat. Yang sunnah lemah hilang, qobliyah ya, baktiyah ya. Teman-teman, jangan tinggalkan 12 rakaat setiap hari. Ada istana surga. 2 rakaat qobliyah fajr, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib. Qobliyah asal tidak masuk, tapi kerjanya ini bukan yang masuk. Kemudian 2 rakaat ba'da isya, jangan tinggalkan, apalagi di Ramadan. Masya Allah. Kapan lagi? Ini Ramadan, semangat. Ada surga dunia. Mu'ah itu orang yang memang jauh dari berlezat-lezat, bersenang-senang dalam urusan dunia. Boleh. Sekali-sekali yang boleh.
tapi terbiasa. Karena jiwa manusia akan hidup di atas kebiasaan. Jiwa manusia cenderung akan hidup di atas kebiasaannya. Kalau kebiasaan dia nikmat, senang, maka dia tidak akan mau menghadapi sesuatu yang berat, yang susah, yang bernilai perjuangan lemah. Itu kenapa Nabi Wallahi, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita umatnya untuk hidup selalu bersenang-senang tok. Ini hadis soal ini. Bahkan ini hadis yang Nabi sampaikan kepada Muhammad SAW. Iyyaka wa tan'um, kata Nabi. Iyyaka wa tan'um. Fa inna ibadallahi laisu bil mutana'in. Tinggalkanlah sifat gemar, senang, berlezat-lezatan dalam dunia. Kata Nabi, tinggalkan. Jangan kalian selalu hidup dalam bersenang-senang, selalu berlezat-lezatan selalu dalam dunia. Karena hamba Allah yang sejati bukanlah orang yang gemar bersenang-senang. Ahmad tetap berani berguru kepada Muhammad. Teman-teman hari ini, sejak kapan Ramadan jadi bulan kuliner? Sejak kapan? Nabi berbuka puasa hanya dengan kurma utuh, kurma basah. Itu pun kalau ada. Kalau tidak ada, dengan kurma kering. Itu pun kalau ada. Kalau tidak ada, setengah air. Masya Allah. Kita berpuasa, Nabi berpuasa. Umat hari ini berpuasa, umat sebelumnya juga berpuasa. Bedanya puasa mereka dengan puasa kita kadang-kadang pada makanan. Coba, sepertinya ketika maghrib datang, kita hanya sibuk makan menu yang dari pagi sudah kita rencana. Masya Allah, 1, 2, 3, 4 menu dimakan sekaligus jamak takhir. Ya, makanya berat puasa, berat. Hadirin rahimahullah, itulah puasa yang merasakan nikmatnya haus, nikmatnya lapar, dan dia nangis karena itu akan kehilangan nikmatnya haus, dahaga dan lapar ketika berpuasa. Yang kedua, aku menangis karena akan kehilangan lezatnya salat malam. Insya Allah, salat malam, qiyamul lail, surga dunia, kelezatan dunia. Syekh Muhammad Al-Muqaddir atau dikenal dengan nama Ibnu Al-Muqaddir mengatakan, ma baqiya min ladzati dunya illa salasin. Sudah tidak ada kelezatan dunia kecuali tinggal 3 hal. 3 yang tertinggal, yang tersisa. 1 saja. Waktunya berbagi. Syekh Al-Muqaddir mengatakan, ma baqiya min ladzati dunya illa salasin. Sudah tidak ada kelezatan dunia, surga dunia kecuali 3. 1 dari 3 itu kata beliau yang nomor 1, qiyamul lail. Masya Allah. Qiyam, berdiri di akhir malam menghadap Roh, menghadap Allah, untuk mengadukan segala urusan, untuk menceritakan segala keadaan kita, untuk bermohon-mohon.
kepada yang maha memberi, yang maha mendengar, yang maha mengabulkan. Nikmat nangis, nangis. Di saat hari itu Allah turun ke langit-langit dunia bersama malaikat, bersama para malaikat. Nikmat tidak, oh nikmat. Ini pertemuan paling indah ini. Ini pertemuan agung. Abu Sulaiman Ad-Darimi sampai mengatakan penggemar tahajud itu merasa lebih lezat daripada penggemar hiburan malam. Seandainya bukan karena qiyamul lail, maka aku tidak menyukai hidup di dunia ini. Masya Allah, Masya Allah. Tahajud itu lebih nikmat dari nyanyi-nyanyi gak jelas. Tahajud itu lebih nikmat dari nonton bioskop. Tahajud lebih nikmat dari ngopi-ngopi tak boleh-boleh. Tahajud itu lebih nikmat dan lebih aku sukai. Andai dunia di muka bumi ini tidak ada qiyamul lail, apa gunanya itu? Dan Muaz menangis karena itu. Tidak akan pernah lagi merasakan indahnya qiyam di malam hari. Teman-teman, tahajud untuk ada Ramadan. Tahajud itu kemudian dirubah menjadi sholat tarawih ba'da isya. Yang minimal punya pengalaman tahajud 11 rakaat, 2-3 rakaat. Setelah Ramadan tahajud berapa? 2 rakaat lah. 1 witir. Dirasakan kalau nikmat tambah rakaatnya, nikmat. Biasakan tahajud, paksakan diri untuk mengawali satu kebaikan. Kalau tidak dipaksakan memang nggak bisa. Kebaikan itu harus dipaksakan, teman-teman. Dan malas itu sifat yang tidak bisa diobati kecuali oleh diri sendiri. Kalau malas dibiarin, lemot dibiarin, leha-leha dibiarin, sampai tua pun, sampai mati pun tetap akan begitu. Masya Allah. Yang ketiga, kenapa menangis Muaz? Kata Muaz, aku menangis karena tidak akan merasakan lezatnya berdesak-desakan di antara lutut para ulama. Di dalam majelis ilmu, subhanallah, subhanallah, muzahamah namanya, berdesak-desakan di antara lutut para jemaah, berdesak-desakan di antara lutut para ulama. Muaz ini ulamanya ulama, pemimpinnya ulama, ulamanya sahabat. Kurang apa dari Muaz? Kata Nabi, belajarlah Quran kalian kepada 4 orang. Satu diantara kepada Muaz bin Jabal. Kalau mau belajar Quran, mendalami Quran, datang ke Muaz bin Jabal. Nabi bilang, kok bisa? Kok bisa? Beliau berkata, aku menangis karena tidak akan lagi merasakan lezatnya berdesakan di antara lutut para ulama. Di dalam majelis ini, betapa rendah hatinya Muaz, betapa dia harus akan diri. Dia hadir di kajian-kajian para sahabat. Dia duduk dan berebut saf terdepan. Dan itu surga dunia. Dan itu teman-teman nikmat. Majelis
ilmu adalah majelis zikir, dan majelis zikir itu surga dunia. Itu nikmat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi rihadil jannah fattamu qalu wa ma rihadil jannah?" Qala khilafuz zikr. Kata Nabi, jika engkau melewati taman-taman surga, maka singgah dulu sebentar, duduklah di sana. Jika engkau menemukan melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang, kata Nabi. Duduklah di sana sebentar. Sahabat terdiam dan bertanya, "Wahai Nabi, taman-taman surga apa? Taman-taman surga yang mana?" Kata Nabi, beliau menjawab, "Halaqah zikir." Halaqah yang mengajak takinan kepada Allah, termasuk kajian-kajian ilmu. Duduklah di sana dengan senang, kata Nabi. Hadir, singgah, tinggalkan pekerjaan sebentar saja, duduk, simak, ikut dengan senang. Itu taman-taman surga. Halaqah ilmu, kajian, itu taman surga. Majelis itu taman surga. Teman-teman, saya ingin mengatakan kajian PMC ini yang sudah istiqomah setiap Jumat pagi ini kebutuhan. Ini kebutuhan. Ini kehidupan kita. Ini cahaya hati. Ini penuntun jalan. Pembuka pikiran yang mencerahkan. Coba, andai kata kajian ini ditutup, gelap PMC, wallahi gelap. Ini taman-taman surga. Qala Allah, qala Nabi, qala. Wallahi taman surga. Semua ustaz di sini, qala Allah Ta'ala, qala Nabi, qala Ta'ala, qala Nabi. Apa bukan taman surga? Taman surga. Kebutuhan ini. Ini kebutuhan. Bikin kuat, bikin tenang, bikin senang, bikin bahagia. Nikmatnya berdesak-desakan di antara lutut para ulama. Itu yang akan isi. Sampai hari ini berdesak-desakan di antara lutut para jamaah itu masih dirasakan di Masjid Nabawi mungkin atau di Masjidil Haram ketika selesai sholat ya sambil menunggu isya pada maghrib biasanya ya, dan saya sering ikut dan selalu jamaah itu cari sampai nanya, "Ustaz, tempatnya Ustaz nanti yang sama di mana?" Ya, di mana posisinya? Baik mejanya dan dia duduk di situ, jamaah di situ, saking ingat depannya Ustaz. Itu teman-teman, kalau maghrib selesai, jamaah selesai, ya orang berebut ribuan dan terasa singkat pengajian padahal Isya masih jauh, masih 1 jam. Itu terasa pendek banget dan itu lutut itu terangkat dari sosilo enak itu iso apa sampai melipat-lipat berdesak-desakan. Ini nikmat surga itu masih dirasakan sekarang hari ini. Kalau di PMC mana Pak mungkin berdesak-desakan ya dalam bentuk ini. Masya Allah. Mohon maaf ya, ustaz yang didatangkan ke sini selain saya, Magetan, Jember, Surabaya, Mojokerto,
Nabi jauh, jauh. Ini ustaz-ustaz jauh. Sampai banyak bocor, motori mogok, sampai telat-telat ke sini. Kalau tidak karena kecintaan mereka kepada ilmu, tidak mungkin. Itu ustaz-ustaz top. Harus kita semangat datang. Kalau tidak ada usul datang dan berebut berdesak-desakan di antara lutut. Aku sejak skill namanya dengan tidak apa-apa. Surga dunia itu. Makanya mindset kita ini kayaknya perlu diservis. Kalau ada di mindset kayaknya nggak usah dibongkar, diperbaiki. Ya, kalau ada di mindset ini. Yang mengira kajian itu beban, yang mengira kajian ini memakan waktu, buang-buang waktu. Nauzubillah, mindsetnya salah. Ini singgasana surga, bukan menghabis-habiskan waktu, bukan mengurangi keuntungan, bukan mengurangi laba. Tidak, ini kebutuhan. Wallahi ini surga. Majelis zikir, majelis ilmu ditangisi oleh Muaz. Masya Allah, bukan beban. Makanya orang yang tidak paham ini akhirnya berat, datang terpaksa. Tak kau boleh gon cek lawan, ngomong sendenan, simpenan ya senden. Mulai yang awal sudah ya yang turu, metu tak kono, mang isine kajian apa gak roh. Dari mana iman mau nambah? Datang kajian berat, langkahnya berat, malas. Masya Allah, ya Abi. Sehingga mulia Abi. Ya Abi, ini bukan menghabiskan, bukan, ini kajian surga semangat. Hanya sekali dalam sepekan. Harusnya setiap Jumat pagi benturan terjadi di sini antara lutut satu dengan yang lain berdesakan. Di absen apa tidak, di data apa tidak, semangat datang, mendengarkan, HP silent, sibuk dengan mencatat. Kemudian sepulang selesai keluar dari tempat ini, Masya Allah bertambah ilmu, mencerahkan banyak. Jam berapa kamu? Ujung pulsa. Yang terakhir, teman-teman sebelum tanya jawab, yang terakhir, baca surah Al-Mu'minun 115. Kita akan dengar ini. Surah Al-Mu'minun ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abasan wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara ringan? Tidak. Apakah kamu mengira bahwa kemudian kamu tidak akan dikembalikan lagi kepada kami? Tidak. Ini Allah yang bilang. Kamu kira aku ini main-main bikin kalian? Tidak, aku tidak pernah main-main. Ketolanan, anggap ketolanan, tapi ketolanan ini. Lalu kenapa kalian bermain-main, membuang-buang waktu, menghabiskan waktu hanya bersenang-senang, berlezat-lezatan, tok? Lalu apa bedanya dengan orang kafir, dengan binatang ternak? Balhum adol, bahkan lebih jelek dari binatang. Al-Quran itu, aku tidak main-main. Ini Quran, kamu tidak main-main? Tidak, aku tidak main-main.
Dia kayaknya sedih ya, siang-siang hari jalan kita lewat depan soto. Jadi saya rame. Nauzubillah, rokok analog itu banyak merah. Siang-siang, kalau kira main-main, tidak. Allah yang bilang aku tidak main-main. Dan apa kamu kira kamu tidak akan dikembalikan lagi? Maka teman-teman serius, hidup serius, bekerja serius, beribadah serius, berpuasa serius, jangan main-main. 24 jam jangan main-main. Karena Allah tidak begitu. Berguru kepada Muaz, sahabat mulia yang serius ibadahnya, yang sungguh-sungguh ketaatannya, yang kuat iman dan ketakwaan. Kenapa? Karena dia jauh dari main-main, jauh dari berlezat-lezatan dan selalu bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Silakan.